Langit Mediterania malam itu tidak benar-benar gelap. Sesekali cahaya terang melesat cepat, membelah atmosfer dengan kecepatan ribuan kilometer per jam. Bukan meteor, bukan pula latihan militer biasa. Itu adalah rudal perang. Dan tepat di bawah lintasan maut tersebut, sebuah kapal perang Indonesia sedang menjalankan misi perdamaian dunia. KRI Sultan Iskandar Muda 367. Tidak banyak yang tahu, prajurit TNI Angkatan Laut pernah menyaksikan langsung bagaimana rudal-rudal konflik Israel dan Iran melintas di atas area operasi mereka. Sebuah pengingat bahwa bahkan dalam misi perdamaian, jarak dengan perang bisa menjadi sangat tipis. Kini, setelah lebih dari 1 dekade konsisten berkontribusi dalam Maritime Task Force UNIFIL di Lebanon, penugasan Satgas Laut Indonesia telah mencapai garis akhirnya. Sebuah bab penting dalam sejarah operasi luar negeri TNI, Angkatan Laut resmi ditutup. Meninggalkan cerita, pengalaman operasi, dan pelajaran strategis yang sangat berharga. Lalu, seperti apa sebenarnya kisah di balik 12 hari ketika langit perang terlihat langsung dari geladak kapal Indonesia? Indonesia dan misi perdamaian laut dunia. Sejak tahun 2009, Indonesia menjadi salah satu kekuatan utama dalam Maritime Task Force yang berada di bawah misi United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. Tugasnya bukan sekadar berlayar. Kapal perang TNI Angkatan Laut membantu Angkatan Laut Lebanon menjaga wilayah perairannya, mencegah masuknya persenjataan ilegal, melakukan identifikasi kapal asing, serta memastikan stabilitas laut tetap terjaga di kawasan yang secara geopolitik sangat sensitif. Setiap patroli membawa lebih dari sekadar bendera merah putih. Ia membawa kepercayaan dunia. Berbagai kapal perang telah silih berganti menjalankan mandat ini. Dan pada rotasi terakhir, KRI Sultan Iskandar Muda 367 menjadi representasi Indonesia di salah satu kawasan paling tegang di planet ini. Selama bertahun-tahun, operasi berjalan dalam ritme kewaspadaan tinggi namun terkendali. Hingga pertengahan tahun 2025, ketika situasi kawasan berubah drastis. Ketika langit menjadi jalur rudal, Juni 2025 menjadi salah satu periode paling menegangkan di Timur Tengah dalam beberapa tahun terakhir. Eskalasi militer antara Israel dan Iran berlangsung selama kurang lebih 12 hari, ditandai dengan serangan udara, balasan strategis, dan peluncuran rudal jarak jauh dalam jumlah besar. Rute rudal-rudal tersebut melintasi koridor udara regional, termasuk area di sekitar Lebanon, dan perairan Mediterania, lokasi di mana pasukan perdamaian internasional sedang bertugas. Dan di sanalah KRI Sultan Iskandar Muda berada. Komandan Satgas menceritakan bagaimana cahaya rudal tampak jelas dari kapal. Garis terang melesat di langit malam, bergerak cepat sebelum perlahan menghilang di kejauhan. Bagi prajurit di geladak, itu bukan tayangan berita, itu realitas. Bayangkan berada di tengah laut dengan radar aktif, komunikasi siaga penuh, dan kesadaran bahwa proyektil berdaya hancur besar sedang melintas di atas kawasan operasi Anda. Indonesia tidak terlibat dalam konflik tersebut, namun kedekatannya dengan jalur eskalasi menunjukkan satu hal penting, bahwa dalam perang modern, jarak geografis tidak lagi menjamin rasa aman. Realitas baru operasi perdamaian. Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana karakter konflik telah berubah. Zona aman dan zona perang kini dipisahkan oleh garis yang semakin tipis. Rudal balistik mampu menjangkau ribuan kilometer. Jalurnya bisa melintasi beberapa wilayah sekaligus, menciptakan efek psikologis dan strategis bahkan bagi pihak yang tidak terlibat langsung. Bagi TNI Angkatan Laut, pengalaman ini menjadi bukti bahwa operasi perdamaian tetap menuntut kesiapan tempur tingkat tinggi. Radar harus selalu siap. Prosedur darurat harus matang. Koordinasi dengan pasukan multinasional harus berjalan tanpa celah. Karena di lingkungan seperti itu, waktu reaksi bisa menjadi faktor penentu keselamatan. Ini bukan lagi sekadar patroli. Ini adalah operasi militer dalam bayang-bayang konflik regional. Penutupan bab Maritime Task Force Indonesia. Setelah menjalankan mandat selama lebih dari 1 tahun, KRI Sultan Iskandar Muda 367 akhirnya kembali ke tanah air, menandai berakhirnya rotasi kontingen Indonesia dalam Maritime Task Force UNIFIL. Dengan itu, rangkaian panjang keterlibatan Indonesia dalam misi laut PBB di Lebanon pun mencapai penutupnya. Sebuah era pengabdian yang telah berlangsung lebih dari 1 dekade.
Selama periode tersebut, Indonesia menunjukkan bahwa kekuatan militer tidak selalu identik dengan peperangan, tetapi juga dengan stabilitas, profesionalisme, dan komitmen terhadap perdamaian dunia. Tidak semua angkatan laut mampu berlayar ribuan kilometer dari tanah air, beroperasi bersama armada negara lain, dan mempertahankan standar kesiapan tinggi dalam lingkungan geopolitik yang kompleks. Indonesia telah melakukannya, dan dunia mencatatnya. Pelajaran strategis dari Mediterania. Ada pelajaran besar yang pulang bersama kapal ini. Perang modern tidak selalu terlihat dari garis depan. Terkadang ia hanya berjarak pandang dari posisi kita berdiri. Kehadiran dalam misi internasional memberi prajurit Indonesia pengalaman nyata menghadapi dinamika keamanan global yang tidak bisa disimulasikan sepenuhnya dalam latihan. Profesionalisme kembali teruji, tetap tenang di tengah ketidakpastian, tetap menjalankan mandat, tetap menjaga netralitas, dan mungkin yang paling penting, Indonesia memperlihatkan kapasitasnya sebagai kekuatan maritim yang mampu beroperasi jauh dari kawasan sendiri. Refleksi besar untuk masa depan. Kisah rudal yang melintas di atas KRI Sultan Iskandar Muda bukan sekadar cerita dramatis. Ini adalah gambaran tentang dunia yang semakin tidak terprediksi. Ancaman bergerak cepat. Eskalasi bisa terjadi tanpa peringatan panjang. Dan stabilitas kawasan dapat berubah hanya dalam hitungan hari. Pengalaman dari Lebanon menjadi pengingat bahwa pertahanan modern bukan hanya soal teknologi atau alutsista, tetapi juga kesiapan manusia dan kemampuan membaca arah geopolitik. TNI Angkatan Laut tidak hanya membawa pulang kapal dan personel, mereka membawa pulang pengalaman langka, berdiri dekat dengan bayang-bayang perang, namun tetap menjalankan misi perdamaian. Dari geladak KRI Sultan Iskandar Muda 367, langit Mediterania pernah memperlihatkan dua wajah dunia sekaligus. Harapan akan perdamaian, dan kilatan perang yang melintas di atasnya. Bab Maritime Task Force mungkin telah berakhir, tetapi jejak pengabdian Indonesia di laut internasional akan terus menjadi bagian penting dari sejarah militer bangsa. Karena pada akhirnya, kekuatan sejati sebuah angkatan laut tidak hanya diukur dari kemampuannya bertempur, melainkan dari keberaniannya berlayar ke wilayah paling tidak pasti, demi menjaga dunia tetap stabil,